Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali kalau saat ini setiap dari kita boleh sekali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Majulah, berangkatlah. Pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Saudara, pernahkah setiap dari kita merasa ragu dalam hidup setiap dari kita untuk melangkah? Kita tahu ada hal yang besar yang ada di depan hidup setiap dari kita, tapi kita merasa ada banyak tantangannya, susah, kita merasa belum cukup layak, kita merasa belum cukup siap, dan perasaan belum cukup yang lainnya. Bangsa Israel pun berada di dalam titik itu, dalam Ulangan 1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Ini adalah momen di mana mereka seharusnya sebentar lagi bisa masuk ke tanah perjanjian. Tuhan bilang, maju, aku bersama denganmu. Coba setiap dari kita ingat sejarah dari bangsa Israel. Mereka bukanlah bangsa yang kuat. Mereka dulunya adalah budak di Mesir. Mereka juga sering gagal untuk taat. Mereka sering bersungut-sungut. Tapi pada momen ini, Allah kita lihat adalah Allah yang setia. Allah memanggil mereka untuk masuk dan menduduki tanah perjanjian. Kenapa Allah bisa begitu setia? Ya karena memang mereka dipanggil bukan karena kemampuan mereka, bukan karena siapa mereka, bukan karena hebat mereka. Dan mereka dipanggil berdasarkan kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan yang memilih mereka, Tuhan yang memilih untuk mengasihi mereka di saat mereka tidak layak untuk dikasihi. Dan saudara-saudara, tahukah setiap dari kita bahwa kisah mereka itu adalah juga kisah setiap dari kita. Dulu kita adalah budak dosa, kita gagal, kita jatuh, kita sering takut. Tapi kita bersyukur karena Yesus datang. Yesus Kristus menebus setiap dari kita. Dia mati menggantikan kita di atas kayu salib. Dia mengampuni dosa-dosa kita dan dia bangkit supaya kita bisa hidup, memiliki hidup yang baru. Dan kita perlu menyadari bagaimana Yesus tidak cuma menyelamatkan kita dari masa lalu, tapi dia juga selalu senantiasa menuntun setiap dari kita masuki masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi ketika Tuhan berkata, majulah, masukilah tanah yang sudah aku janjikan, itu bukan karena siapa kita, tapi karena Kristus sudah lebih dulu menang buat setiap dari kita. Saudara-saudara, kita perlu mengingat bagaimana salib itu adalah bukti bahwa kita sudah ditebus. Kebangkitan adalah jaminan bahwa kita bisa melangkah dengan penuh harapan. Dan Roh Kudus adalah penuntun agar kita tidak berjalan sendiri. Mungkin sekarang kita masih ragu. Kita berkata, Tuhan, aku belum siap. Tuhan, aku masih sering gagal. Aku takut. Tapi kita perlu mengingat, Tuhan tidak menunggu kita sempurna. Dia cuma mau kita itu percaya dan taat. Karena penebusan Kristus bukan cuma menyelamatkan setiap dari kita, tapi dia yang juga memelihara hidup kita. Hari ini mungkin ada di antara kita yang harus meninggalkan zona nyamannya kita. Tuhan sedang membuka jalan baru, pelayanan baru, relasi yang perlu dipulihkan, atau keputusan besar yang harus diambil. Apapun itu, jangan pernah berjalan dengan kekuatanmu. Berjalanlah bersama dengan Allah, Kristus yang telah menebus hidupmu. Ingat, Kristus sudah mati dan bangkit untuk setiap dari kita. Maka dari itu kita bisa melangkah, bukan karena ke depannya kita tahu seperti apa kondisinya, bakalan aman-aman saja atau tidak, tapi kita tahu siapa yang bersama dengan setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk janjimu bahwa Engkau selalu bersama dengan kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, dan biarlah itu adalah janji yang cukup bagi kami untuk terus melangkah dengan iman, taat, berjalan bersama denganmu saja. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.